Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali kita dalam meresapi Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, pagi ini kami menghadap kepadamu. Sungguh kami bersyukur atas semua berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami menjalani aktivitas kehidupan kami pada hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan atas kami. Biarlah firman-Mu itu yang menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, judul resapi pada pagi ini adalah Serupa dengan Kristus. Adapun ayat firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan juga Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, sering kita mendengar penuturan jemaat kita. Misalnya, saya ikut paduan suara, singer, pengiring, pujian, karena ingin melayani Tuhan, khususnya melalui pujian dan musik sesuai dengan talenta saya. Itu benar. Lagi, saya menjadi guru sekolah minggu untuk melayani Tuhan, khususnya mengajar anak-anak agar sedini mungkin anak-anak itu mengenal, mengerti, dan memahami tentang Tuhan. Itu pun benar. Lalu saya menjadi majelis karena ingin melayani Tuhan, khususnya untuk membangun, memperluas, dan mengembalakan jemaat. Itu benar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, tetapi benarkah bahwa tujuan kita melayani Tuhan hanya untuk itu? Mari kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 6 berbunyi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kemudian tadi di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak, Ibu, dalam kedua ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa siapa yang hidup di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus, melayani Dia, mengasihi Dia, menyembah Dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Lalu apa maksud hidup seperti Kristus, serupa dengan Kristus? Nah, secara singkat, kita mendapatkan pelajaran sebagai berikut. 1. Kita wajib memiliki keteladanannya dalam hal ketaatan. Dalam Yohanes 15 ayat 10.
kasih yang mau berkorban. Yohanes 15 ayat 12-13. Dan kesabarannya dalam menanggung penderitaan dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 23. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis seperti ini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu ada juga di Yohanes 3 ayat 30. Menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan dan teladan kehidupan Tuhan Yesus. 2. Untuk mencapai keteladanan hidup di atas memang tidak gampang. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia selalu menolong, memberkati, menuntun, memberikan hikmat di dalam hidup kita. Lalu nomor 3, menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil dari proses pertumbuhan iman Kristen. Tanggung jawab kita adalah, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Itu dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12. Nah, bagaimanapun, pada suatu hari nanti, proses ini akan selesai. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Bapak Ibu, dari ayat di atas kita diingatkan bahwa ketika kita aktif dalam paduan suara, menjadi singer, pengiring musik, guru sekolah minggu, menjadi majelis dan lain-lain, di sanalah Tuhan berkenan memproses kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Baik saat kita beraktivitas di gereja maupun dalam keluarga dan masyarakat. Jangan sampai terjadi bahwa ketika kita beraktivitas di gereja, paduan suara sekolah minggu, semua orang melihat kita penuh kasih, setia, jujur, tekun, wah suaranya merdu. Tetapi ketika kita di luar gereja, kita di keluarga, di masyarakat, dan di tempat kerja kita atau dimanapun, kita menjadi manusia yang sebaliknya. Menjadi manusia yang kasar, yang arogan, yang sombong, egois, hanya mencari untungnya sendiri, dan perilakunya negatif. Menjadi serupa dengan Kristus adalah sebuah totalitas. Dimanapun kita berada, kapanpun, dengan siapapun, dan dalam keadaan apapun, kita tetap serupa dengan Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, maka hidup kami pun harus seperti Engkau, serupa dengan Kristus yang penuh kasih, setia, rela berkorban, sabar, beriman yang teguh, rendah hati, dimanapun kami berada, kapanpun, dengan siapapun, dan dalam keadaan apapun. Kami harus serupa dengan Kristus. Ampuni kami ya Tuhan atas semua kekurangan dan kelemahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang sejati,
Kami berdoa dan bersyukur. Amin.